Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini Selasa 25 November tahun 2025. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 32 yang demikian. Ulangan pasal 11 ayat 8 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri, kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan, Allahmu, mata Tuhan, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan, Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan, dengan mengasihi Tuhan, Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan, Allahmu, akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat, apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk, jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya,
maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon Tarbantin di Mor? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Dengan tema setia menjaga perintah Allah. Ketika kita mengalami kesulitan dan kehilangan semangat hidup, janganlah jauh dari hadapan Tuhan. Justru kesulitan itu terjadi karena kelalaian dalam menjaga atau menaati perintah Tuhan. Bangsa Israel dinasihatkan untuk setia dan taat berpegang teguh pada seluruh perintah Tuhan. Jikalau mereka tidak setia dan taat, ketidaksetiaan itu akan mendatangkan kutuk bagi mereka. Oleh karena itu, hal-hal yang harus diperhatikan oleh umat Israel adalah: pertama, haruslah mereka dengan setia mengingat perjanjian Tuhan di ayat 8-12. Kedua, haruslah menjaga perintah-perintah Tuhan di ayat 13-17. Ketiga, haruslah menghindar dari penyembahan berhala di ayat 18-22. Keempat, janji Tuhan akan digenapi bagi setiap mereka yang taat kepadanya di ayat 23-32. Dengan demikian, dari keempat hal itu sangat jelas bahwa yang sangat Allah inginkan dari umat Israel adalah setia menjaga perintahnya di dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan demikian, berkat Tuhan akan melingkupi hidup mereka. Begitu juga di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jika kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, hal yang menjadi kunci utama bagi kita adalah terus mengingat dan menjaga setiap perintah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hal ini harus dibuktikan lewat ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadikanlah perintah atau hukum Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita. Tunjukkan kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Maka Tuhan pun akan mendatangkan berkat bagi umat yang setia dan terus berharap kepadanya. Juga janganlah pernah kita menggantikan Tuhan dengan kepentingan-kepentingan duniawi, sebab perbuatan seperti itu menghancurkan hubungan kita dengannya. Ingatlah, dengan menjaga perintah Tuhan dan terus mengingat ketetapannya, maka Ia akan memberikan kekuatan dan berkat. Dengan berkat itulah, kita pun dapat berbagi kasih Tuhan dengan sesama. Dengan demikian, mintalah pertolongan Tuhan, supaya Ia mengaruniakan kepada kita kesetiaan dan keteguhan hati untuk menjaga perintah-Nya di dalam hidup ini. Mari bersama kita berdoa. Kami meneguhkan hati kami untuk senantiasa mengingat dan menjaga perintah-Mu ya Tuhan, di dalam seluruh aspek kehidupan kami, menjadikan pedoman utama dan satu-satunya. Kami memilih untuk menjauhi segala bentuk penyembahan berhala dan kepentingan duniawi, karena kami tahu hal itu akan menghancurkan hubungan erat kami dengan Engkau. Kami bersyukur atas janji-Mu bahwa kesetiaan dan ketaatan kami akan mendatangkan berkat melimpah dan kekuatan yang memampukan kami untuk berbagi kasih kepada sesama. Kami menolak menyerah kepada kesulitan hidup. Kami bertekad untuk kembali mendekat kepada-Mu, sebab kesulitan mengingatkan kami untuk lebih setia kepada ketetapan-Mu. Kami mohon agar Engkau mengaruniakan kepada kami keteguhan hati dan semangat untuk tetap setia, sehingga janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.